Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini 29 Juli 2021. Tertulis dalam kitab Zakaria 7 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Zakaria 7 ayat 10 ini memberikan satu pengertian dasar dalam kehidupan kita agar mengevaluasi diri ya dalam bertindak. Walaupun kita tahu ya hidup ini katanya seperti pelangi. Ada warna-warni, walaupun katakan warna-warna itu indah gitu ya. Ada beberapa yang bisa kita sebut sebagaimana kenyataan hidup dalam yang kita nikmati selama ini. Ada tinggi, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada hitam, dan ada putih. Itu artinya itu warna-warni yang kita temukan dalam kehidupan ini. Juga di pihak lain ada si kaya, ada si miskin. Dalam ayat ini dikatakan ada janda, ada yatim, ada orang asing. Mereka layak dilindungi, mereka layak dikasihani. Pada zaman Zakaria ini ya janda dan anak yatim seolah dinomorduakan. Pada ayat ini ya kita diingatkan kembali agar lebih mengevaluasi diri, jangan pernah menindas mereka. Mereka butuh diperhatikan, mereka butuh dikasihani, mereka butuh diberi, mereka butuh dilindungi, mereka butuh dibantu. Ibarat kita memberikan setetes air dikala orang di padang pasir, itu sangat membantu mereka. Dikala kita menikmati ya sesuap nasi, dikala kita lapar, benar-benar lapar gitu ya. Jadi memang di situ nikmatnya. Di situ nikmatnya. Coba dikala kita memang lagi kenyang dikasih makanan, rasanya nggak nikmat itu makanan. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengevaluasi diri dalam arti bagaimana tidak menyudutkan mereka yang layak diperhatikan gitu. Perilaku apa saja yang disebut menindas? Membuli, itu juga menindas itu. Mengejek, itu juga menindas itu. Melukai hatinya juga menindas itu. Menganggap derajatnya lebih rendah dari kita, itu juga menindas itu. Sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik kepada mungkin asisten rumah tangga kita, baik kepada bawahan kita, dan sesama kita, ayo dong. Ayat ini mengatakan jangan pernah menindas. Sekali lagi,
perilaku apa saja yang disebut menindas. Seperti yang kita bilang tadi, membuli. Jangan pernah membuli seseorang. Mengejek, melukai hatinya, menganggap derajatnya rendah, dan mungkin masih banyak lagi yang masuk kategori menindas seperti itu. Kesaksian dari Bunda Tresia, Tuhan Yesus, saya hidup tidak pada zaman Yesus disalibkan. Seandainya saat itu saya hidup, saat itu Tuhan Yesus tersalib, terus ada di tengah-tengah itu, saya akan membalut luka-luka Tuhan Yesus. Saya akan membalut kakimu yang dipaku, tanganmu, lambungmu, kepalamu yang penuh dengan mahkota duri. Saya tidak punya kesempatan untuk membalut luka-lukamu. Izinkan saya sekarang ini pergi kepada para janda. Izinkan saya pernah mendatangi anak yatim, orang asing, marginal, orang yang terpinggirkan yang ada di masyarakat India di sana. Biar aku membalut luka-luka Tuhan melalui luka mereka. Ini tindakan yang luar biasa ini. Bunda Tresia mengabdikan dirinya di situ. Bunda Tresia merasakan bagaimana kehidupan orang marginal. Bunda Tresia meninggalkan zona nyamannya yang hidup selama ini di biara, yang mungkin rutinitasnya dalam pelayanan seperti itu, tidak seperti harus berbaur dengan orang yang terpinggirkan, orang marginal dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu yang boleh kita ambil pemahaman kita di sini dalam mengartikan bahwa mengevaluasi diri apa-apa saja yang harus kita lakukan. Lagu ini akan mengerti tugas dan tanggung jawab kita selama di dunia ini. Kidung Jemaat nomor 467, mengevaluasi diri kita. Tuhan, ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang bercela. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita kepada sesama kita. Kita tidak pernah diajari untuk menindas. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tutur kataku tak semena, dan aku tolak orang yang pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Pengampunan daripada Tuhan yang kami butuhkan, dan orang-orang yang mungkin selama ini sadar tidak sadar kami berperilaku menindas mereka, Bapa, ampuni kami agar kami berlaku kasih kepada mereka ke depannya, agar kami senantiasa dapat perlindungan, agar kami senantiasa boleh melindungi mereka sebagaimana Tuhan melindungi kami.
Terima kasih Bapa di surga, sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.